رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat santri yang berbahagia, kita masih membahas tentang untayan ayat-ayat Al-Quran. Yang dalam pertemuan kali ini kita akan membahas Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 yang bertema tentang sebaik-baiknya umat. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik dari manusia. Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Dalam kata kuntum di sini, kata kana bukan berarti pernah baik, akan tetapi menunjukkan eksistensi atau terus menerus, seperti halnya lafadz kanallahu ghafurur rahima. Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bukan berarti Allah pernah menjadi maha pengampun lagi maha penyayang, akan tetapi itu wujud dari eksistensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat pengampun lagi maha penyayang. Berarti kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, berarti umatnya Nabi Muhammad, kamu semua itu adalah umat terbaik. Akan tetapi di sini dijelaskan tidak hanya semerta-merta baik itu saja. Ada beberapa syaratnya. Di sini dijelaskan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sekurang-kurangnya ada dua syarat untuk menjadi umat yang terbaik. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu kamu memerintahkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah terhadap kemungkaran. Syarat yang pertama ini sering kita sebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Syarat yang pertama untuk menjadi umat terbaik adalah menjadi orang yang selalu mendengungkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang baik berarti kita harus dukung. Ada orang yang melakukan kejahatan berarti kita harus cegah atau kita larang. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah wa tu'minuna billah, yaitu percaya terhadap keesaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana percaya terhadap keesaan Gusti Allah, beriman kepada Gusti Allah? Itu tidak hanya kita meyakini bahwa Allah itu satu,
tetapi di situ terdapat kumpulan-kumpulan yang intinya berpusat kepada iman kepada Gusti Allah. Di antara kumpulan-kumpulan itu adalah yang termasuk kita diakui sebagai orang yang beriman kepada Gusti Allah. Yang pertama, kumpulan-kumpulan tentang bahwa orang yang beriman harus percaya bahwa dunia dan akhirat, amalan dunia, amalan akhirat itu adalah satu. Dalam artian ketika kita beramal tentang dunia, maka kita harus landaskan bahwa itu menjadi tujuan untuk menuju ke akhirat. Begitupun ke akhirat, tidak semerta-merta kita menghilangkan amaliyah-amaliyah yang ada di dunia. Misalkan seseorang hanya ibadah saja, hanya mengaji saja tanpa memikirkan urusan yang berada di sekitarnya, maka itu bukan berarti beriman secara utuh. Artinya cederalah keimanan kepada Allah. Kumpulan yang kedua yaitu tentang kemanusiaan, bahwa kita sebagai hamba Allah harus bisa memanusiakan manusia. Kita beriman kepada Allah, kita berarti harus peduli terhadap lingkungan sekitar, terhadap sesama manusia. Jadi tidak mungkin orang yang beriman ketika ada orang yang mendapatkan musibah kemudian ditanya, kamu agamanya apa, kamu organisasinya apa. Itu tidak mungkin. Karena kalau sudah seperti itu, cederalah yang disebut dengan kemanusiaan. Kemanusiaan tidak memandang agama, kemanusiaan tidak memandang suku dan bangsa. Selama itu manusia, maka berarti kita harus saling peduli, kita harus saling toleran. Kumpulan yang ketiga tentang keilmuan. Keilmuan, semua yang ada di dunia bermuara kepada ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti jangan menganggap bahwa ilmu kedokteran, ilmu tentang akuntansi, ilmu tentang biologi, ilmu tentang semuanya yang ada di dunia ini tidak bermuara kepada Gusti Allah. Justru semuanya bersumber dari satu, dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan yang terakhir yaitu kumpulan tentang hukum dan rahmat. Ketika hukum tidak berjalan dengan sifat belas kasih, ketika suatu penghakiman tidak sejalur dengan sifat kasih sayang, maka itu sudah menciderai kesatuan-kesatuan yang bermuara kepada keimanan. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, maka syarat-syarat ini harus dipenuhi. Yaitu syarat yang pertama, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, kita harus watu'minuna billah, percaya terhadap keesaannya Gusti Allah yang di dalamnya mencakup beberapa hal, mencakup banyak sekali hubungan-hubungan yang tadi seperti kami jelaskan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.